Shalom Army of God. Shalom Army of God, Berikan mana tepuk tangan sama-sama suaranya? dong. Bisa berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Wah seneng banget bisa ketemu kalian semua. Udah 2 tahun kayaknya kita gak ketemu sama Iya, mereka kangen ya. banget. Terus mereka Kangen sekarang banget sudah, loh. ya ampun udah sampai terisi sampai belakang loh ini. biasa. Wah luar biasa. Yang dulu segini-segini sekarang jadi segini. Iya, Luar banyak yang biasa kayak ya. gitu. Saya kalah tinggi dengan kalian ya. Luar biasa kalian ini. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini bisa lambaikan tangan? Yang baru pertama kali ibadah? Wow, banyak. Oke. Nah kita mau sambut mereka dengan sapaan khasnya kita ya. Tentu Bisa siap-siap aja. ya, semuanya siap-siap ya. Dalam hitungan ke 1, 2, 3, welcome home. Welcome home buat teman-teman yang baru join. Seneng bisa kenal kalian. Kita juga di sini punya komunitas yang luar biasa banget. Apa itu Kak Glo? Connect Group. Ya, di sana kalian bisa dapat teman baru, kalian bisa dapat impartasi rohani, firman Tuhan, dan juga bahkan ya kalian bisa bertumbuh sama-sama. Kita undang teman-teman juga yang belum join di JG, silakan join JG. Kalian bisa tanya ke teman-teman kanan kirinya karena mereka pasti tahu. Kalau enggak teman-teman yang di depan nanti Asyir bisa bantu. Kak aku mau join Connect Group gitu. Silakan nanti bisa hubungi teman-teman yang ada di depan juga. Yes, betul sekali. Nah, ada beberapa pengumuman buat nanti kita sepanjang ibadah ya teman-teman. Yang pertama adalah semuanya di sini bawa HP kan, tentunya semuanya punya HP. Nah Kalau nggak kita punya mau HP, mohon kesediaannya juga nih buat AOGers, buat teman-teman semua yang hadir untuk bisa menyalakan flashlight gitu kan ya saat lagu Oh Holy Night, oke? Kita akan merasakan vibes-nya Tentu Christmas aja, gitu ya, yang gitu sweet-sweet ala-ala gimana gitu guys. Nah juga jangan lupa, kalian teman-teman udah dapat like stick kan tadi ya waktu registrasi. Nanti bisa dinyalakan atau dipotek. Dipotek itu bahasa Balikpapan atau Jawa ya, kok lupa Ngerti ya. kan, guys? Di apa namanya? Gitu loh. Ditek gitu kan. Ya, itulah ya. Dipatahkan gitu kan ya. Nanti Saat- bisa dipatahkan pas lagu Gita Surga Bergema. Ya kapan itu Kak? Gitu. Nanti pas celebration Ya, setelah firman setelah tentunya. firman ya. Tolong jangan dipotek terlebih dahulu ya guys. Kak aku mau nyoba itu, jangan Iya. ya. Nanti Nanti, ya, tolong tahan, nanti ya. tahan. Nanti, oke. Oke, nah juga ada himbauan buat semua teman-teman. Nanti setelah sepanjang kita ibadah pun kalian di luar diharapkan tetap memakai masker dengan benar ya. Tentu aja. Gitu. Jadi jangan dicopot-copot ya maskernya. Karena kita juga jaga protokol kesehatan selama ada di gereja. Yes, betul banget. Dan juga nanti teman-teman ketika pulang akan ada guidance untuk siapa yang akan pulang terlebih dahulu gitu ya. Nanti misalnya kursi di huruf N. Nah ini baris-barisnya kalian kursi ini kan ada ya. Nanti di depan akan ada petunjuknya juga. Jadi mohon pulang menunggu urutannya kursi masing-masing. Nanti akan dibantu oleh Asyir juga. Jadi kalian duduk tenang manis saja gitu kan di tempat masing-masing. Nanti Asyir akan mengarahkan. Jadi per baris dari belakang sampai ke depan gitu. Betul. Dan terakhir, kalau kalian mau meramaikan nih di sosial media kalian, bisa tag AOGMS Balikpapan dengan dan juga jangan lupa hashtagnya The Warmest Place. ya, sini ya gitu kan. tulisannya teman-teman bisa lihat sekarang di Ya, sini. dan juga hashtag AOGMS Balikpapan, jangan lupa. Gitu. Betul. Oke, kayaknya itu aja ya Arya ya pengumumannya kita. Yes. Oke kalau gitu selamat beribadah semuanya. Tuhan berkati. Bye-bye. Nanti kita ketemu lagi.
Little baby, pa-rum-pum-pum-pum. I am a poor boy too, pa-rum-pum-pum-pum. I have no gift to bring, pa-rum-pum-pum-pum. That's fit to give our king, pa-rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. Shall I play for you, pa-rum-pum-pum-pum, when we come? Mary nodded, pa-rum-pum-pum-pum. The ox and lamb kept time, pa-rum-pum-pum-pum. I played my drum for him, pa-rum-pum-pum-pum. I played my best for him, pa-rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. Then he smiled at me, pa-rum-pum-pum-pum, me and my drum. Shalom oke, mari sama-sama bangkit berdiri, kita muji Tuhan sama-sama hari ini. Mari bangkit berdiri semuanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Are you ready? Hey! Sama-sama katakan. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak tinggi. Amin. Tahtanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Mari sama-sama angkat tanganmu. Hasil segala perbuatannya, jika dia di sisiku,
Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Yes Lord, Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Katakan Jesus. Sama-sama oke. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory. Bisa tepuk tangan di atas kepala oke? We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you praise, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bisa angkat kedua tanganmu oke? Come on. Let's sing. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our
till he appeared, and the soul valleys a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder great a new house is born. Fall on your knees, oh heed the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Fall on your knees, oh heed the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Silakan duduk. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu, murnikanlah hatiku, sebab kau yang mengenalku, jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamahanmu. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku, saat ku memandang wajah
Mari semua bangkit berdiri. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, murnikanlah hatiku, sebab kau yang mengenalku, jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamaahmu. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku, saat ku memandang wajahmu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu, saat ku memandang wajah-Mu, ku teguhkan hidup. Mari sembah Dia, kami temukan hidup di dalam-Mu Kami temukan hidup Tuhan di atas-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, menikmati kehadirat-Mu selalu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi di hadapan-Mu Bapa. Saat kami memandang Engkau, kami menemukan hidup kami, Yesus. Ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku, saat ku memandang damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan. Dengan kerinduan-Mu katakan, ku nikmati Tuhan.
bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajahmu, damai memaduli. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Angkat dua tangan kita. Engkaulah Tuhan. Semua katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Katakan berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ya seluruh jemaat saja, orang-orang muda, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan Engkaulah. Katakan dengan keras jemaat, Tuhan. Lebih keras lagi, katakan Engkaulah Raja. Lebih tinggi, angkat dua tanganmu, sembah Dia. Berdaulat sekali lagi yuk, biar hati Tuhan disenangkan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terima kasih buat kasih Natal bagi kami. Teruslah berdaulat bagi kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan tepuk tangan, kasih sorak-sorai bagi Allah kita, Raja kita, Yesus Kristus, Tuhan namanya. Engkaulah Tuhan. Katakan Engkaulah Raja. Sembah Dia, sembah Dia. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, biar kau jadi Tuhan, jadi Raja, berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita besar. Katakan haleluya. Semuanya bersorak, katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan beri. Kami belum merayakan kembali kelahiran Kristus lewat Christmas, lewat Natal. Kami percaya ini adalah anugerah bagi kami untuk sama-sama boleh bersuka cita kembali. Tuhan sudah hadir di muka bumi ini. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya bagi kami. Ini saatnya kami sungguh-sungguh memberikan hidup kami sekali lagi untuk Tuhan pakai seturut dengan kehendak dan rencana yang sudah Tuhan buat bagi kami. Berkati seluruh orang-orang muda tempat ini. Kami serahkan semua hati pikiran kami, urapi hamba-Mu. Ini dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semua jemaat, semua murid-murid, semua orang-orang muda yang hadir dalam ibadah perayaan Natal sore hari ini, yang antusias, yang haus dan lapar akan Tuhan,
Yang percaya sama-sama dengan suara yang terbaik, semua kita berkata haleluya, amin. Semua yang percaya dengan haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih keras dari ini, bisa lebih kuat dari ini. Ini perayaan Natal, beri kado yang terbaik buat Allah kita lebih kuat dari ini. Katakan haleluya. Silakan duduk semuanya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Halo, lebih kuat katakan shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Kak Adit, juga Kak Arya dan seluruh tim Army of God, AOG. Saya juga mewakili seluruh teman-teman dari Army of God, GMS Balikpapan sebagai tuan rumah. Mengucapkan buat semua yang hadir hari ini, saya katakan welcome home, selamat datang. Bisakah kita berikan tepuk tangan seluruh tuan rumah untuk semua tamu-tamu undangan, jemaat-jemaat yang bisa lebih kuat dong biar mereka juga bergembira. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih buat Pro M yang juga support ini untuk dekor semuanya yang saya dengar 2 hari yang lalu sampai jam 4 subuh. Saya udah bilang jangan sampai malam-malam. Ternyata mereka diam-diam, memang nggak malam sih tapi pagi. Jam 4 mempersiapkan acara ini. Ya, sampai naik-naik mereka mempersiapkan dekor dan sebagainya. Anak-anak muda di gereja kita Mawar Saron Balikpapan, GMS Balikpapan. Senang kalau dari Anda, sekolah-sekolah dan kampus bisa hadir. Tahun lalu kita gak dapat kesempatan atau belum dapat kesempatan untuk merayakan Natal. Karena tahun lalu juga masih situasinya pelik untuk menghadapi situasi pandemi COVID. Hari ini pun masih situasinya kurang lebih sama, tapi better, lebih baik. Dan bersyukur pemerintah bisa memberikan kesempatan untuk sama-sama kita merayakan Natal. Kok nggak ada yang happy? Kayaknya wajahnya susah banget gitu. Semua udah vaksin? Halo? Udah. Semua udah vaksin? Kalau udah vaksin setidaknya kita tahu ada perlindungan dalam tubuh kita. Ada imun yang bisa menolong kita untuk bisa melawan semua bentuk sakit penyakit khususnya penyebaran virus COVID ini. Tapi imun yang paling penting adalah bagaimana kita punya iman yang tetap kuat untuk menghadapi tantangan dan cobaan di hari-hari ke depan. Katakan amin. Buka bersama saya di Matius pasal yang pertama. Matius 1 ayat 18. Ya. Matius 1 ayat yang ke-18. Kalau yang belum kenal nama saya Pendeta John Lee Nainggolan. Dari papanya orang Batak, mamanya orang Chinese. Saya dan full timer, saya mengembalakan di gereja ini di Mawar Saron Balikpapan. Nanti bulan Maret gereja kita berusia 14 tahun. Ya, gereja Mawar Saron Balikpapan berdiri dari tahun 2008 dan nanti tahun depan berusia 14 tahun. Dengan sebelum pandemi kita 4 kali ibadah, 3 kali ibadah umum, 1 kali ibadah untuk anak muda jam 2 siang. Dan besok jam 2 yang belum bergereja saya undang Anda untuk hadir. Karena besok ibadahnya itu lebih dahsyat. Ya, saya berdoa tahun depan nanti kalau ibadah AUG-nya kembali, sekalipun hari ini masih gabung dengan ibadah umum, Januari dan ya pokoknya awal tahun saya berharap ibadah jam 2 itu dikembalikan seperti semula sedia kala. Khusus untuk ibadah Army of God tanpa ada orang-orang yang umur khusus untuk orang-orang muda. Kita bersorak-sorai kembali di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, yang belum berjemaat, yang belum punya gereja, yang belum bergereja saja. Saya undang Anda untuk bisa hadir besok jam 2 siang. Sama-sama kita ibadah merayakan kemenangan di tempat ini. Matius pasal pertama ayat 18, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Semua katakan tulus hati. Ayo lebih semangat katakan tulus hati. Orang yang punya hati tulus itu penting. Karena ketulusan itu sesuatu yang bernilai di mata Tuhan. Katakan amin. Yang sekolah harus tulus. Kalau yang sudah dapat jodoh, berpacaran juga harus tulus hati. Yang melayani apalagi harus tulus. Ikut Tuhan harus tulus. Itu kenapa Yusuf ada di dalam pemilihan Tuhan. Saya percaya Yusuf orang yang memang mungkin ya dari silsilah yang lain disebutkan dia keturunan Raja Daud. Ya, tapi dia punya profesi itu sebagai tukang kayu, tukang furnitur, tukang mebel. Bukan orang yang kaya raya bagaimana. Tapi karena ketulusan hatinya, tiba-tiba Tuhan mendapati Yusuf menjadi orang yang dipilih untuk dalam satu mega proyek besar di mana Tuhan atau sorga punya misi untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu Anda, kalian dan saya.
Supaya kita ini orang yang berdosa, yang gak layak untuk diampuni. Tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa diberikan yang namanya kesempatan untuk diterima kembali, dipulihkan. Bahkan lebih dari itu, kita dipakai sama Tuhan. Sayangnya gak ada yang amin. Mau lebih semangat lagi? Saya minta kalau nanti ada kata-kata yang kuat, ada ayat yang mungkin menggetarkan hatimu, semuanya harus berkata yes atau amin. Saya selalu bilang ibadah AOG-nya GMS itu harus dipenuhi dengan keantusiasan. Ibadah kita bukan ibadah persemayaman, ini bukan ibadah penghiburan, ini ibadah kemenangan. Katakan amin. Halo? Ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Lihat, Yusuf itu menjaga perkataannya. Yusuf itu menjaga ucapannya. Dia bukan orang yang suka menjatuhkan orang lain. Saya nggak tahu bagaimana keadaan kalian hari ini. Ya, orang itu selalu ingin menonjolkan egonya, ingin mengedepankan dirinya. Aku yang paling hebat, aku yang paling benar. Tanpa sadar seringkali kita ini orang Kristen, anak Tuhan mengorbankan orang lain, mengorbankan teman kita. Tapi tidak demikian dengan Yusuf. Dia tidak mencemarkan, dikatakan tadi apa? Nama istrinya di muka umum. Karena apa? Tadi ada satu peristiwa yang buat Yusuf ini kok janggal ya, bagaimana dia bisa mengandung padahal kami tidak pernah berhubungan intim. Memang peristiwa Natal itu peristiwa ajaib. Ini peristiwa supernatural, supranatural, bukan peristiwa alami ya. Karena apa yang ada dalam rahim Maria itu bukan hasil dari persetubuhan. Kenapa wanita itu bisa mengandung, bisa hamil? Karena ada peristiwa hubungan seks, hubungan suami istri. Ada terjadi pembuahan, ya kalau kalian belajar biologi dan sebagainya. Dan Yesus itu lahir, ada di dalam kandungan Maria, itu bukan seperti apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Makanya Natal hari ini nggak bisa atau tidak mudah bisa diterima oleh orang-orang di dunia di sana, di luar sana. Gimana kok Tuhan bisa jadi manusia? Gimana kok bisa Tuhan masuk dalam perutnya seorang Maria? Peristiwa Natal itu adalah peristiwa kebesaran Tuhan atas dunia ini. Halo? Banyak orang hari ini belum bisa menerima fakta dan kebenaran. Natal itu adalah peristiwa keajaiban. Di mana Tuhan itu menjelma jadi manusia. Disitulah dia menyatakan kasihnya kepada setiap barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Yusuf itu menjaga. Dia menghargai. Dia bukan tipe orang yang pengkhianat, dia bukan tipe orang bermuka dua. Dia bukan tipe orang yang suka menjatuhkan orang di sekitarnya. Makanya kita jadi orang Kristen tidak boleh punya perbuatan seperti itu. Hanya demi kepentingan diri sendiri, kita akhirnya jadi batu sandungan buat orang lain. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Awalnya sih. Tapi ternyata Yusuf membatalkan. Dia tidak jadi menceraikan Maria. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari apa? Roh Kudus. Perhatikan, anak yang ada di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Yusuf diperingati, diberitahu bahwa kamu gak usah takut, gak usah khawatir. Yusuf sedang dipersiapkan hari itu dalam sebuah peristiwa yang spektakuler. Di mana seharusnya semua manusia hari itu binasa. Mati dalam hukuman kekal di neraka. Tapi hari itu sorga membuat sebuah agenda besar. Supaya manusia ciptaannya, Anda dan saya yang gak sempurna ini, orang berdosa ini, dianugerahi. Diberikan kesempatan, diberikan kemurahan untuk apa? Kembali diperbaiki. Demikian juga hidup saya. Pembicara dalam perayaan Natal kali ini. Saya orang yang bejat, saya orang yang hancur-hancuran, kotor dan sebagainya. Saya nggak mau terlalu banyak lagi ngomong tentang bagaimana peristiwa masa lalu saya. Sebagian mungkin Anda pernah mendengar saya terlibat narkoba dan sebagainya macam. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Orang yang seharusnya dibuang di tempat sampah, dia pungut, dia ubah, dia poles, dia bentuk kembali. Untuk hari ini saya bisa menjadi hambanya. Masih terus jalan dalam proses pembentukan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya punya adalah Tuhan yang tidak pernah mengingat masa lalu saya. Tuhan yang selalu membawa hidup saya melihat apa yang ada di depan. Tuhan selalu minta saya melupakan apa yang di belakang. Oh betapa beruntungnya kita nih di peristiwa Natal ini, di dalam perayaan Natal ini.
kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengingat-ingat lagi apa yang ada di belakang kita. Makanya kalau kita hari ini sebentar tahun ganti tahun, masih terus jadi manusia masa lalu, masih minder, masih terluka, trauma, marah, kecewa, pahit, dendam, kalian rugi. Karena hidup yang sementara ini, harusnya kita menjadi seorang yang terus move on, maju ke depan, bukan melihat apa yang di belakang kembali. Karena hidup ini harus bergerak terus bersama dengan Tuhan. Sukacita Allah ada atas hidup kita. Dan Tuhan mau hidup kita itu berguna bagi kerajaannya, bahkan bagi keluarga kita. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut. Ya kan? Anak yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Siapa namanya? Siapa nama anak laki-laki itu? Bisa lebih kuat lagi, siapa nama anak laki-laki itu? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, sama-sama saya katakan wow. Ada sebuah janji, ada sebuah nubuatan. Seorang anak laki yang ada dalam kandungan Maria, yang dari Roh Kudus. Diberi nama Yesus. Siapa Yesus? Pribadi yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada berkat yang luar biasa. Ada gift, ada hadiah. Ada warm place, ada tempat yang hangat, di mana setiap orang yang membutuhkan tempat perteduhan, Yesus hari itu hadir di tengah-tengah umat manusia. Saya orang yang pernah kedinginan, saya orang yang tidak pernah menemukan tempat perteduhan, saya orang yang terhilang. Saya pernah baca satu kisah ilustrasi, seorang suami, seorang papa, dia punya istri dan 2 anak atau berapa anak, saya lupa persisnya. Papanya ini setiap diajak ke gereja nggak mau. Dan tiba-tiba di momen Natal itu kembali istri dan anaknya ngajak papanya ibadah ke gereja untuk merayakan Natal. Karena kebetulan itu akhir tahun kayak Desember begini. Dalam ilustrasi ini mereka dikatakan tinggal di sebuah tempat, di sebuah negara yang ada salju musim dingin hari itu. Yang kalian mungkin pernah baca atau pernah dengar kisahnya. Akhirnya apa? Si papa ini tetap berkeras hati, nggak mau ke gereja, nggak mau merayakan Natal. Belum percaya kepada Tuhan. Berangkatlah mamanya, istrinya dan anak-anaknya untuk merayakan Natal ibadah di gereja. Tiba-tiba si bapak ini di rumah sendirian, dari dalam ruang tamu dia mendengar tiba-tiba di pintu luar itu ada suara bang, bang beberapa kali. Ada sebuah dentuman keras. Tiba-tiba si bapak ini coba melihat ke depan, ternyata apa yang terjadi? Itu ada beberapa burung yang coba menabrak di bagian pintu rumah si bapak ini. Dari dalam rumah dia melihat masih ada salju, turun salju. Dan tiba-tiba si bapak ini melihat, kasihan betul burung-burung itu. Si bapak ini dalam ruangan tamunya itu ada perapian untuk menghangatkan. Si bapak ini pengen untuk bisa memanggil burung itu bisa masuk ke ruang tamu dan bisa hangat dan terlindungi di sana. Si bapak berusaha coba mendekati, keluar dari ruang tamu membuka pintu, coba mendekat kepada burung itu semakin jauh, semakin lari ketakutan. Semakin didekati semakin gak mau mendekat, si burung itu semakin lari, semakin menghindar. Sampai dia coba punya ide untuk apa? Mengambil sepotong roti, ditaruh di daerah dekat burung itu. Siapa tahu si burung itu mendekat. Ternyata ketika si bapak taruh potongan roti dia mundur, beneran si burung itu mendekat. Tapi ketika si bapak ini kembali untuk mendekati dengan harapan waktu burung itu makan, dipegang dan bisa dibawa ke dalam supaya terlindungi, supaya gak mati kedinginan di luar sana. Tapi ternyata si bapak ini ketika berusaha untuk menangkap, kembali burung itu apa? Menghindar, terbang, menjauh. Masuklah bapak ini ke dalam rumah, mendekatkan diri kepada perapian untuk menghangatkan. Dia berkata, seandainya burung itu bisa ngerti apa yang menjadi maksud isi hatiku. Supaya hai kau burung, mendapatkan tempat yang hangat di dalam. Kau bisa terlindungi, kau tidak mati kedinginan. Tiba-tiba dia dapatkan sebuah hikmat pengertian dalam pikiran hatinya. Tiba-tiba Tuhan bicara dengan si bapak ini, demikianlah aku. Kenapa aku Tuhan menjelma menjadi manusia, seorang manusia. Supaya apa? Aku bisa menggunakan bahasa yang kau bisa mengerti. Hei, ada kesempatan di dalam aku. Mari ikut bersama dengan aku. Aku menyediakan tempat yang hangat, warm place. Supaya engkau bisa terlindungi dan terbebas dari udara dingin di luar sana.
Si bapak ini dapat pengertian, oh itu tujuan kenapa Tuhan dari sorga turun ke dunia. Menjelma menjadi seorang manusia. Supaya setiap orang yang dia datangi tidak menjauh, tidak ketakutan pergi. Tapi bisa mengerti tentang bahasa kasih yang Tuhan miliki. Si bapak menangis, hatinya bergetar. Tiba-tiba dia masuk ke kamar ruang tidur, mengambil pakaian dari lemari. Dia berganti dengan rapi. Dia menyusul istri dan anaknya untuk mengikuti ibadah perayaan Natal hari itu. Si bapak ini bilang, andaikan aku bisa menjadi seekor burung untuk bisa mengatakan sesuatu kepada mereka. Supaya mereka, burung-burung ini maksudnya, tidak mati kedinginan. Alangkah indahnya. Tapi tidak mungkin bagi manusia menjadi seekor burung. Tapi sangat mungkin untuk Tuhan bisa menjadi seorang manusia. Itulah Natal. Itulah tempat yang hangat untuk kita bisa tinggal di dalam Yesus. Terlindung dari semua mara bahaya dan apapun yang jahat yang akan menimpa hidup kita. Katakan amin. Dapat sesuatu pengertian tentang arti Natal. Untuk itulah dia datang di dunia ini. 2000 tahun silam menjadi manusia. Peristiwa Natal dibuat supaya kita bisa mengalami kasih dan mengalami tempat yang terbaik. Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tadi sudah sekilas saya kasih tahu bahwa saya adalah orang yang pernah terhilang dan tidak mendapatkan tempat perteduhan. Hidup saya babak belur. Semua potensi saya jadi tumpul. Saya kehilangan arah dan tujuan hidup. Saya nggak ngerti bahwa Tuhan itu punya rencana dan rancangan yang indah dalam hidup saya. Sampai di tahun 2000, saya menemukan Warmest Place. Tempat yang hangat. Saya rasa dipeluk, saya rasa dicintai, saya rasa dikasih, saya rasa diterima. Dalam sebuah retreat Natal hari itu anak-anak muda, saya kayak diberikan sebuah slide gambaran di masa lalu saya. Saya menangis sejadinya. Seperti ada satu orang yang memeluk. Umur 6 tahun saya udah gak punya papa. Papa saya meninggal dunia. Saya hanya tinggal dengan mama dan saya punya satu adik laki yang hari tinggal di Surabaya. Dalam retreat itu saya seperti kayak dipeluk. Ditunjukkan tentang bagaimana masa lalu. Tiba-tiba dengan apa yang ada di depan saya seperti kayak ada yang menghapusnya. Saya nangis sejadi-jadinya. Semakin saya berusaha berhenti, saya gak bisa berhenti. Semua air mata, air ingus, gak tahu air apa lagi deh. Semua keluar. Saya seperti dipeluk, dielus-elus. Dan ada satu kata yang menusuk di hati saya. Tapi kata itu tidak melukai, tidak menyakiti hati saya. Tapi dari satu kata itu, atau dari beberapa kata sampai muncul satu kalimat. Dan satu kata ini yang membuat hidup saya betul-betul rasa adem, damai. Saya menemukan kehangatan kembali. Yaitu apa? Aku mengasihimu. Dari kata kasih dan Allah itu kasih kata Alkitab. Saya tahu hidup saya sedang menemukan tempat perteduhan dan kehangatan kembali. Dan akhirnya saya menemukan gereja Mawar Sharon. Saya ada di dalam Komsel, dulu namanya bukan CG, Pemasa, Pemuda Allah, memelayani Allah dan sesama. Saya digembalakan di sana, saya dimuridkan, saya diarahkan, saya dikasih oleh pemimpin-pemimpin CG. Makanya di GMS hari ada namanya CG Komsel. Saya diajari sana bagaimana untuk meninggalkan apa yang buruk, yang tidak baik. Saya ini orang egonya tinggi, saya ini orangnya keras, Batak, Horas Bah. Anda lihat mungkin Pak wajahnya kayak Chinese karena ada mamanya Chinese. Tapi darahnya ini darah Batak, asli Batak, ori bukan KW. Adik saya lebih kelihatan wajahnya, orang Medannya dibanding mungkin saya. Keras saya ini orangnya, tidak bisa diomongin, tidak bisa untuk diarahkan. Tapi nggak tahu gimana ketika saya menemukan tempat yang hangat itu. Saya banyak dibentuk sama Tuhan, saya banyak diingatkan sama Tuhan. John Ling, kamu nggak bisa lagi mempertahankan apa yang ada di belakangmu. Kalau hari ini aku udah menerimamu, kamu juga harus melepaskan semua hal yang aku tidak lagi berkenan dengan semuanya itu. Oh, saya banyak dididik sama Tuhan. Sampai detik ini juga masih terus dibentuk sama Tuhan. Tapi saya tahu di dalam tempat yang hangat itu,
Saya kembali menemukan tujuan, visi, destiny, bahkan berkat-berkat yang saya belum pernah temukan dan saya belum pernah alami sedia kala. Pertanyaan saya buat kalian, bersediakah engkau tinggal di dalam the warmest place ini? Tempat yang hangat ini. Atau Anda masih terus di luaran sana dengan keadaan yang kedinginan. Anda kehilangan arah. Anda Kristen tapi hatimu kosong, empty, hampa. Saya mau tanya buat Anda, apakah engkau ingin terus menikmati keadaanmu yang seperti itu? Engkau sekolah, engkau kuliah, tapi engkau gak tahu tujuan sebenarnya apa yang Tuhan inginkan. Dari waktu ke waktu, banyak waktu yang kau buang. Banyak kesia-siaan, pacaran pun kau gak jelas. Yang wanita juga sudah mulai kehilangan kekudusan. Yang pria juga ketika engkau pegang rokok, engkau pikir itu sebuah kebanggaan dan kegagalan. Saya dulu juga mantan perokok. Yang dulu saya anggap itu sebuah kebanggaan, hari ini ternyata saya tahu itu adalah sebuah kejijikan. Yang saya pikir dulu itu sebuah kegagalan, ternyata dulu itu adalah sebuah apa? Saya dulu bilang sama teman-teman begini, kalau kamu nggak ngerokok, kamu sorry ya, kata-katanya agak nggak enak didengar. Kamu bencong John. Saya digituin, kamu banci. Sampai satu kali saya menemukan tempat kehangatan saya dilepaskan dari semuanya itu. Tanpa ada satu tangan pendeta yang menumpangkan tangan kepala saya untuk doa pelepasan. Karena saya tahu ketika seseorang menerima Yesus dalam hidupnya secara pribadi jadi Tuhan, orang itu menerima otoritas, punya kuasa untuk bisa merdeka dan bebas dari semua ikatan dosa. Tidak ada satupun orang mendoakan saya, hamba Tuhan, untuk bisa lepas dari narkoba dan rokok. Saya tahu hari itu, saya punya pilihan, saya punya Tuhan. Dan roh yang ada di diriku itu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Saya bilang sama teman-teman, kamu yang banci, kamu yang bencong, karena kamu lagi masalah, kamu larinya ke rokok. Tapi hari ini aku tahu ketika aku dalam masalah, aku larinya ke Tuhan. Saya bilang, kamu yang bodoh. Saya tahu, saya hari ini sudah cerdas secara rohani. Ketika saya dalam masalah, aku gak larinya ke nikotin, saya gak larinya lagi ke narkoba dan minuman keras. Aku tahu hidupku itu adalah pikiran hati Tuhan. Ketika aku dalam masalah, aku harus datang kepada Dia. Karena Dia yang memberikan kemenangan dan kemerdekaan dalam hidupku. Tubuhku adalah bait Allah. Tuhan mau pakai hidupku. Puji Tuhan, saya bisa ditolong, dimampukan Tuhan untuk bisa lepas dari situ. Saya tahu bahwa kebanggaanku bukan dengan rokok yang ada di tanganku. Kebanggaanku bukan setiap hari Sabtu malam Minggu. Di depan speaker, saya waktu di diskotik suka digini-gini, dung, 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 dung. Kebanggaanku bukan semuanya itu. Tapi ku tahu kebanggaanku adalah ketika hidupku sudah dipulihkan, diberi kesempatan, bahkan dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Tepuk tangannya bisa lebih kuat dari ini dong. Natal tidak boleh berhenti sampai di perayaan. Natal tidak boleh cuma berhenti sampai di performance. Natal harus dimaknai yang dalam, bahkan super dalam. Bahwa hari ini kita tahu bahwa kita sudah diberikan pengampunan dan kesempatan. Kita disediakan sebuah tempat yang hangat untuk berteduh. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bahkan di tempat ini kami, seluruh Army of God, menemukan tempat perteduhan. Kita sama-sama bisa saling melayani. Baik melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani sesama bahkan keluarga kita. Di tempat ini kita dihangatkan, di gereja ini. Kami menemukan tempat perteduhan, kami dicintai, kami dikasih. Makanya di gereja Mawar Saron gak ada kulit hitam, gak ada kulit putih. Gak ada Chinese, gak ada non-Chinese, kita semua sama di sini. Mau yang kaya, gak kaya, semua sama di mata Tuhan. Mau naik motor, gak naik motor, setiap kita ini diterima di KMS. Makanya saya bersyukur di Mawar Saron gak ada kubu-kubuan. Ini bukan gereja suku, ini gereja untuk semua suku dan bangsa. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Di setiap ibadah, mau umum, yang family, yang pro-M maupun yang youth, yang AOG, yang teens. Tidak boleh ada perbedaan. Semua harus kompak. Semua harus solid. Jadi satu, karena di situ Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Army of God di gereja kita harus terus tinggal dalam tempat yang hangat. Bahkan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau yang satu gagal, yang lain juga merasa ikut gagal. Yang satu berhasil, semua kita tahu itu adalah keberhasilan kita bersama. Army of God, siap dipakai Tuhan lebih? Amin. Dan biar Natal ini betul-betul kita kembali menikmati tentang bagaimana Yesus sebagai Allah yang menyertai kita. Tahun depan punya komitmen yang baru. Yang masih melanjutkan sekolah, sekolahlah yang terbaik. Yang kuliah, kuliahlah yang terbaik.
Karena Yesus sudah lahir di dunia ini memberikan kesempatan buat kita. Tapi Pak, Kak, aku ini gak terlalu pintar. Aku ini gak terlalu cerdas kayak teman-temanku yang lain. Jangan rendah diri. Jangan minder. Kalau kita mau, Tuhan pasti akan mampukan. Saya ulangi. Kalau kita mau, Tuhan pasti mampukan. Asal kau tahu cara menemukan bagaimana kemampuan yang dari Tuhan. Saya percaya setiap kita akan dimampukannya untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Katakan yes. Katakan amin. Siap untuk melejit lebih lagi? Tuhan berjanji kita tetap naik dan bukan turun. Tuhan berjanji kita disebut sebagai kepala dan bukan ekor. Bahkan kita disebut sebagai umat lebih dari pemenang. Tidak ada di dalam agenda Tuhan. Kita disebut umat yang kalah. Kamu, saya, kita semua adalah umat yang lebih daripada pemenang. Ada tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri. Sama-sama kita datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa hatiku. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus. Semua yuk berkata. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hatiku. Sama-sama semua yang di rumah juga ikut Zoom. Betapa hatiku. Betapa hatiku. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Ya, dia memiliki hidup kita. Kau memilikiku. Sekali lagi yuk, betapa hatiku. Sama-sama aku yuk menyanyikan pujian ini. Betapa hatiku. Terima kasih kami kepadamu ya Yesus. Berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Kau memilikiku. Angkat kedua tangan kita. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahanku. Segenap hidupku. Jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki. Persembahkan hanya ini Tuhan. Terimalah Tuhan. Persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Lebih tinggi yuk katakan betapa hatiku. Semua katakan. Betapa hatiku. Betapa hatiku. Berterima kasih. Terima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Tuhan kau memilikiku. Kau memilikiku. Semua berseru, katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahanku. Segenap hidupku. Jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Bersembah hanya ini Tuhan. Terimalah Tuhan. Persembahanku. Pakailah hidupku sebagai. Pakai hidup Johnny yang kotor ini, yang tidak layak, yang seharusnya ada di tempat sampah, tempat kotor. Hanya ini Tuhan.
seumur hidupku. Ya semua jemaat saja sambil buka hatimu katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Sembahan. Suara lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Tari hidupku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Kami ini orang sederhana. Gak ada mungkin persembahan yang kau anggap berarti. Tapi biar kau pakai hidup kami. Tuhan, kau tak melihat rupa, kau melihat hati kami. Hanya ini Tuhan. Kau lihat isi hati orang-orang muda di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pakailah hidupku. Biar musik saja. Semua turun tangan, turunkan tangannya. Semua tantang Anda nggak perlu maju. Saya minta Anda angkat tangan di tempat saja. Natal hari ini kita bisa kembali peringati dalam ibadah. Buat saya luar biasa. Semua panitia yang sudah mempersiapkan dengan pengorbanan waktu, harga yang dibayar. Tapi izinkan di dalam perayaan Natal kali ini, saya mau tantang Anda untuk yang mau komitmen kembali sama Tuhan. Saya tidak peduli apa yang jadi di belakangmu, di masa lalumu. Tapi hari ini saya sudah kasih tahu buat Anda, ada kabar baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan. Tuhan yang membuka pintu lebar-lebar untuk setiap orang yang mau untuk diampuni dosanya. Ada orang yang mungkin pernah kepahitan, Anda kecewa dengan orang tua. Saya dibesarkan dari keluarga yang tidak berada. Awalnya mungkin papa saya masih hidup, diberkati luar biasa. Tapi sampai satu titik saya mengalami keadaan yang sulit. Saya ditinggal di lingkungan sekolah yang buat saya tidak terlalu baik. Dan saya tidak mau menyalahkan semuanya itu. Yang akhirnya membentuk saya semakin hari semakin keras. Benci dengan orang lain. Tapi hari ini saya bersyukur dan beruntung saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya diberikan kesempatan, hidup saya diubah. Saya berharap setiap orang yang hadir dalam ibadah Natal hari ini, Tuhan sudah memberikan special gift dalam hidup kita. Kelahirannya, manusia tinggal di palungan, Tuhan yang tinggal di palungan. Tempat yang mungkin kotor, tempat yang mungkin tidak hangat, tapi dia lakukan semuanya itu untuk Anda dan saya, kalian semua. Mengalami tempat yang terbaik. Tapi tidak semua orang mengambil pilihan itu. Yesus rela jadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Tapi dia bangkit dan naik ke surga. Kita berikan anugerah keselamatan. Semua tantang Anda. Dia mau memberikan hidupnya, komitmen yang belum terima Tuhan Yesus dalam hidupmu secara pribadi. Pada hitungan ketiga, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ketika kau pulang dari tempat ini, hidupmu tidak lagi menjadi jajahan iblis, tapi hidupmu menjadi milik kepunyaan Tuhan sampai selama-lamanya. Saya hitung sampai 3, angkat tanganmu tempat 1, 2, angkat tanganmu yang mau menerima Yesus dalam Tuhanmu. 3, hanya ini Tuhan, angkat tinggi-tinggi. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan pulihkan hati kami ya Tuhan, sembuhkan hati kami. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang muda tempat ini, sembuhkan mereka, pakai hidup mereka yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahan hidup kami. Tetap angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan awat mereka, Tuhan jamah mereka. Di dalam nama Yesus, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka. Touch, jamah. Haleluya. Hanya ini Tuhan. Amin. Jiwa dan ragaku, sebab aku miliki yang cukup berarti. Tapi ini yang kami punya, hidup dan hati kami ku persembahkan. Hanya ini
serahkan hidup kami kepadamu. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yang mau hidupnya dipakai sama Tuhan, sama-sama katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bisa lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Yang tadi sudah mengangkat tangan, letakkan dua telapak tanganmu di dada seperti ini. Yang tadi saya lihat sudah angkat tangan, taruh kedua telapak tangan. Tuhan Yesus, kau melihat setiap tangan yang diletakkan di dada di hati kami, biar kau terus bertahta di dalam hidup mereka. Kau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Kapanpun kami nanti akan kuliah keluar kota, keluar negeri, dimanapun kami tinggal, kami biar menemukan the warmest place, tempat yang hangat, karena di dalam Yesus kami menemukan perlindungan, perteduhan yang sempurna. Kuserahkan setiap anak-anak muda tempat ini yang meletakkan tangan mereka di dada mereka, di hati mereka. Terus sudah tinggal di sana sampai selama-lamanya. Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka. Biar mereka terus berbuah bagi Engkau, jadi garam, jadi terang bagi dunia. Hal yang sudah terjadi, kami percaya Tuhan sudah berikan damai sejahtera. Kami percaya kami tenang, kami sudah mengampuni. Kami sudah sadar bahwa kami ini tidak boleh mengingat apa yang di belakang, tapi melihat apa yang ada di depan. Di situ Tuhan sudah menanti, kami mau sama-sama bergembira. Sekali lagi menyongsong di tahun yang baru, untuk hidup kami terus berguna bagi Tuhan dan bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah Natal selanjutnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang semangat, yang antusias, yang pulang dari tempat ini hidupmu tidak sama seperti kau datang. Sama-sama yang percaya, kita semua berkata dalam nama Yesus, haleluya, dan katakan amin. Lebih kuat katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan lebih lagi. Semua bisa nyalakan lightsticknya ya. Sama-sama katakan
telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada dan selami. Besar, besar dan ajaib kekuatanmu kau beri. Semua bisa kasih lo. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa sama. Ku puji kau jom, 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 hey! Oh, betapa jalannya, betapa lebarnya, kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Sama-sama sorakan haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu kau beri. Sama-sama angkat tangan gue, oke? Are you ready? Hey, 1, 2, 3, go! Let's go everybody, go! Betapa jalannya, tiada tandingan, tiada duanya. Hey, Yesus, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Sekali lagi, sekali lagi. Come on everybody. Betapa jalannya, betapa lebarnya, kasih setiamu. Katakan yang setiap hatimu. Hey, ini kerinduan kami Tuhan. Are you ready? Everybody, jump, 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 jump. Oh, betapa kasih setiamu. Dan tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, oh, Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita besar. Kata haleluya. 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 Ada more di tempat ini, amin? Berapa banyak kita masih rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi? Berapa banyak kita rindu memuji Tuhan lebih lagi? Berapa banyak kita yang rindu memuji Tuhan lebih lagi? Katakan amin. Saya nggak tahu satu pujian apa yang kita persiapkan. Tepuk tangan bagi Tuhan ya, come on.
Tidak apa-apa panitia, satu lagi pujian bagi Tuhan. Oke. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Dan semua Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari dalam kasih tulus memberi. Everybody let's dance together. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tenang. Everybody clap your hands. Oke, maju ke depan. Oke, maju ke depan. Ayo, Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita kau beri. Let's dance. Dan ku menari di hadapanmu Yesus, sukacita kau beri. semuanya bersihkan kita. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Semuanya ikuti gerakan yang di depan. Semuanya ikuti gerakan yang di depan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang Ayo semakin memanas, semakin kuat bagi Tuhan. kau beriku sukacita, selalu pertama. Lambaikan tangan. Lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji. Everybody, let's go. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohani. Let's dance. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Angkat tangan sama-sama. La 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 la. La 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 la. Lebih tinggi lagi. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Mari menari bagi Tuhan. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Siap semua. Angkat tangan. 1, 2, 3, 1 kali lagi. Haleluya. Roh Tuhan hadir di sini, katakan amin. Haleluya. Sabar di sini yang jiwanya bersukacita oleh karena Tuhan lama yang katakanmu, berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Saya percaya orang-orang muda di Balikpapan, bukan cuma di tempat ini, tapi dimanapun kau berada, ketika kau bergembira karena Tuhan, kau bersukacita karena Dia, hidup akan memberkati bagi banyak orang. Mau di kampus, mau di sekolah, mau di keluarga, di pekerjaan. Saya percaya disebut dengan garam dan terang bagi dunia adalah ketika kita menghadapi apapun yang di luar sana bersama dengan Tuhan, kita cakap dalam menanggung segala sesuatu. Dan dengan sukacita dan rasa syukur, kita akan dimampukan untuk melewati semua tantangan dalam hidup ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Belum semua yang percaya katakan amin. Angkat dua tangan kita. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini.
Kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan beri. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Biar Tuhan sertai hidup kami. Sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari siapkan persembahan kita di tangan kita, amplop. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari siapkan persembahan kita. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan, angkat lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ada perayaan Natal anak-anak muda di tempat ini lewat Army of God KMS Balikpapan, Gereja Mawarsan Balikpapan. Tuhan pakai terus gereja ini, Tuhan terus pakai hidup kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, terimalah persembahan kami. Karena persembahan ini kami berikan dengan ketulusan, kemurnian hati karena kami mengasihi Engkau. Tuhan pakai persembahan ini, mau besar kecil jumlah, sesuai dengan kemampuan kami, dengan rasa syukur. Tuhan pakai persembahan ini untuk membangun kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap memberi bagi Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya dan amin. Angkat dua tanganmu, kita akan akhiri ibadah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kalian semua dimanapun kau berada. Tuhan akan menjadi perlindunganmu, bahkan benteng perlindungan hidup kita, tempat yang hangat, tempat di mana kita berteduh, mendapatkan perlindungan yang dahsyat dari Dia. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah juga membawa kekuatan urapan dari Allah Roh Kudus yang menyertaimu, sehingga menjadi orang-orang kuat menghadapi apapun juga. Karena Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama dengan saya berkata haleluya, amin. Berkata tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sampai jumpa di dalam ibadah minggu besok jam 2 siang. Army of God jam 2 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tos, gak usah sentuhan, jarak jauh aja. Katakan tetap semangat. Kasih tos kanan kiri, tetap semangat, gak usah bersentuhan. Dari jarak jauh aja. God bless you. Silakan duduk lagi. Begitu besar kasih. Teman-teman Nasir bisa membantu untuk mandu keluar. Silakan teman-teman Nasir. Teman-teman bisa duduk ya sambil nunggu giliran untuk keluar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia.